Shalom teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan tes psikologi dan validitas, reliabilitas dan statistik dasar, konstruksi tes, dan tes individu dan kelompok. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan tes psikologi. Nah, teman-teman, sejarah perkembangan tes psikologi dari zaman kuno hingga modern. Perkembangan tes psikologi dimulai dari penelitian eksperimental pada akhir abad ke-19, berkembang menjadi tes inteligensi dan kepribadian pada abad ke-20, lalu memasuki era psikometri modern yang menekankan standar ilmiah, validitas, reliabilitas, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan pengukuran psikologi yang lebih akurat dan adil. Nah, dan teman-teman bisa lebih lihat dalam slide dari zaman kuno hingga zaman modern. Nah, sekarang kita masuk di konsep validitas. Validitas isi sejauh mana item-item mewakili domain konten dinilai oleh planen ahli. Contohnya ujian akademik yang mewakili oleh kurikulum. Definisi validitas. Validitas adalah sejauh mana suatu tes benar-benar mengukur konstruk atau atribut yang dimaksud. Validitas merupakan karakteristik yang paling penting dari suatu alat ukur psikologi. Yang berikut validitas konstruk, yaitu sejauh mana tes mengukur konstruk teoris dan bukti analisis faktor konvergen diskriminasi, contohnya tes kecerdasan emosional. Yang berikut validitas kriteria, yaitu hubungan skor tes dengan kriteria eksternal. Yang berikut prediktif atau meramalkan kinerja mendatang. Yang berikut konkuren dibandingkan dengan kriteria saat ini. Nah, yang berikut cara menguji validitas, metode dan statistik validitas. Ada di bagian koefisien validitas R, korelasi antara skor tes dan kriteria. Ada juga analisis faktor yang mengeksplorasi struktur laten tes. Yang berikut eksplorasi faktor yang ada. Yang berikut konfirmasi model faktor teoris. Yang berikut membuktikan validitas konstruksi serta statistik. Yang berikut ada konsep reliabilitas tes psikologi. Konsep reliabilitas tes psikologi, konsistensi dan keandalan pengukur. Reliabilitas mengacu pada konsisten hasil pengukuran tes, dikatakan reliable jika penghasilan skor yang konsisten ketika diberikan pada kondisi yang sama kepada individu yang sama pada waktu yang berbeda. Tes reses, tes diberikan 2 kali pada kelompok yang sama, jarak waktu 2 minggu sampai 6 bulan. Ada juga pentingnya untuk tes subjektif dan perilaku. Adapun hubungan reliabilitas dan validitas. Hubungan penting, reliabilitas adalah syarat perlu untuk validitas, namun bukan syarat cukup. Validitas dibatasi oleh akar kuadrat reliabilitas. Adapun statistik, konsep statistik dasar dalam mengukur psikologi adalah penerapan metode statistik untuk mengelola, menganalisis, dan menafsirkan data hasil pengukuran atribut psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, minat, dan kecerdasan. Statistik membantu memastikan bahwa hasil yang
dapat dijelaskan secara objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penelitian maupun asesmen psikologi. Statistik dasar yang paling penting dalam pengukuran psikologi meliputi 1. Jenis statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data. Yang kedua, skala pengukuran. Itu yang pertama nominal, yang berikut ordinal, yang berikut internal, dan yang terakhir rasio. Pemilihan skala menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Yang ketiga itu ada ukuran tensis mental, yaitu 1. Mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, yang berikut modus atau nilai yang paling sering muncul. Skor standar, skor yang sudah diolah agar mudah dibandingkan. Namun skor norma, acuan untuk mengetahui arti dari skor tersebut dibandingkan dengan kelompok lain. Seperti yang teman-teman sudah lihat di atas bahwa skor Z, skor T, dan penjelasannya. Dan konstruksi tes 1 atau perencanaan dan penyusunan item. Konstruksi tes tahap 1. Definisi tujuan. Dalam definisi tujuan itu, tes mengukur apa, untuk siapa. Yang berikut tujuan diagnostik, seleksi atau penelitian. Yang berikut populasi target yang jelas. Yang kedua, verifikasi konstruksi. Di dalamnya 1. Definisi operasional, konstruktif, 2. Tinjauan literatur dan teologi yang relevan. Yang ketiga, penulisan item yang dalam terkandung pilihan ganda, benar, salah, ensign, dan lain. Yang berikut item yang jelas, tidak ambigu, tidak jelas. Item cadangan 2/4 kali jumlah final. Nah, di sini juga ada penulisan item yang baik. Panduan dan kaidah penulisan item. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan tingkatan pendidikan responden. Yang kedua, hindari pertanyaan ganda. Yang ketiga, hindari kata-kata negatif ganda. Tidak pernah, tidak, bukan, tidak. Yang keempat, pilihan jawaban bersifat yang baik. Yang kelima, panjang pilihan jawaban setara antara opsi. Yang keenam, hindari item yang terpadu mudah. Yang ketujuh, setiap item hanya mengatur satu aspek konstruksi. Yang delapan, hindari biasa budaya, gender, atau sosial ekonomi. Yang kedua, konstruksi tes 2, yaitu uji coba analisis item dan finalis. Nah, yang keempat, uji coba tes yang terdapat dalam yang pertama, pilot testing pada sampel. Yang kedua, ukuran sampel. Yang ketiga, administrasi standar dan kondisi terkontrol. Yang kelima, analisis item, tingkatan kesulitan. Yang berikut, daya berbeda. Yang berikut, korelasi item total. Yang keenam, revisi dan finalis yang terkandung dalam yang satu, pertahankan item dengan baik. Yang kedua, revisi atau item buang. Yang berikut, standarisasi dan penyusunan norma. Dan yang berikut, tes individu dan kelompok, yang di dalamnya ada jenis administrasi tes psikologi, tes individu, dan tes kelompok. Perbandingan karakteristik utama. Tes individu itu terkandung diberikan kepada satu orang dalam satu waktu. Yang kedua, interaksi langsung. Yang ketiga,
fleksibel dapat menyesuaikan kebutuhan individu. Yang berikut data kuantitatif lebih kaya dan mendalam. Yang berikut membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Sedangkan tes kelompok diberikan kepada banyak orang sekaligus. Testing sebagai pengawas. Yang berikut efisiensi, waktu dan biaya tinggi. Nah, ini ada contoh tes individu dan tes kelompok. Penerapan praktis dan klinis dan industri. Tes inteligensi individu. Yang berikut tes inteligensi kelompok, dan yang berikut tes kepribadian individu, dan yang berikut tes kepribadian kelompok. Jadi kesimpulan dari keenam tes psikologi yaitu yang pertama, sejarah perkembangan tes berawal dari eksperimen laboratorium pada abad ke-19 hingga diciptakan tes inteligensi modern pertama oleh Binet Simon 1905. Perkembangan pesat terjadi saat Perang Dunia untuk kebutuhan klarifikasi massal yang memicu munculnya berbagai format tes hingga era digital ini. Yang kedua, validitas, menunjukkan ketetapan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang harusnya diukur. Tes yang valid memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dan dari hasil tes tersebut akurat dan sesuai dengan tujuan pengukur. Yang berikut, reliabilitas, menunjukkan konsisten atau keajaiban hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Tes yang reliabel akan memberikan hasil yang hampir sama meski diujukan pada kondisi yang serupa atau menggunakan versi tes yang setara. Yang berikut, statistik dasar, merupakan fondasi matematis dan psikometrika dalam penguji. Yang berikut, konstruksi tes, merupakan tahapan sistematis dalam merancang alat tes. Proses meliputi konstruksi, penulisan item, uji coba, analisis secara statistik. Yang berikut, tes individu dan kelompok. Kategori pelaksanaan tes berdasarkan subjeknya. Tes individu seperti yang memungkinkan observasi mendalam namun memakan waktu. Sebaliknya, tes kelompok lebih efisien untuk menjangkau banyak orang secara serentak dalam waktu singkat.